Oke teman-teman, selamat datang di channel Coding by Ito. Pada video kali ini kita akan ngobrol santai membahas tentang roadmap React developer ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah mempelajari front end terutama HTML, CSS, dan JavaScript, walaupun itu baru sedikit juga apa-apa, dan teman-teman bingung menentukan framework apa selanjutnya, atau menentukan apa yang harus selanjutnya dipelajari setelah mempelajari tiga hal tersebut. Nah, pada kali ini saya lebih menyarankan saya lebih menyarankan teman-teman untuk memilih framework atau library React gitu, dan menjadi React developer. Nah, kenapa? Alasannya pertama, demand React di industri itu masih besar, cukup besar ya, terutama di development cepat seperti front end gitu. Nah, dan yang kedua, React itu mudah dipahami dan lebih dekat dengan JavaScript. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang sekarang React, yang kita dimulai dengan ini ya, React developer. Roadmap. Di yang pertama penting dipelajari adalah menentukan tools ya, si CLI toolsnya apa katanya. Nah, di sini kan dia merekomendasikan Vite ya sebagai tools CLI-nya. Ya, memang benar teman-teman. Saya juga karena sekarang juga pakai Vite ya, daripada pakai CLA. Jadi Vite.js itu JS Vite Dev ya, Vite. Jadi dia itu semacam kayak buat nge-create ya si project untuk initial project itu, initial project. Nah, tapi dia sebenarnya nggak ada limitasi mau pakai React ataupun Vue ataupun yang lainnya. Tapi dia rekomendasi dari si React sendiri kan, si roadmapnya dia pakai Vite.js karena menurut saya itu mudah juga dipakai dan cepat. Untuk yang sekarang ini kayaknya baru Vite.js yang cepat ya. Oke, lalu teman-teman harus paham tentang komponennya. Jadi komponen di React itu kan unsur dasar penting React itu kan yang membangun aplikasinya menggunakan komponen base ya. Jadi teman-teman pastinya harus paham tentang komponennya, terutama seperti function komponen, JSX, tentang pembahasan props dan state, bedanya apa gitu, teman-teman harus paham. Lalu conditional rendering, jadi ada kondisi di mana renderingnya tuh seperti apa, kayak misalnya untuk handling loading, error, ataupun render kalau ada data seperti itu. Composition itu inheritance komponen, jadi lebih ke kayak gimana caranya nge-passing ini ya, jadi bikin parent komponen, bikin layout komponen kayak gitu, atau bikin semacam kayak inheritance gitu ya, tapi lebih ke caranya React seperti teman-teman. Ini komponen basic. Lalu yang kedua ada rendering di kanan, rendering. Nah, teman-teman harus mempelajari tentang bagaimana komponen React itu dijalankan di aplikasinya, seperti life cycle-nya apa aja gitu kan. Nah, di sini kan ada life cycle React Apex gitu kan. Walaupun kayak misalnya banyak kan hampir sama ya, kayak misalnya ada git mount, ada git update, ada will amount. Itu kan ada juga yang kayak sekarang pakai function komponen itu kita cukup pakai hooks gitu, kayak use effect seperti ini nih salah satu. Nah, ini walaupun dia centangnya personal opinion-nya ungu, walaupun centangnya ungu itu apa, kita lupa tadi bahas. Nah, jadi rekomendasinya dipelajari ya, dia bilang pelajari nih rekomendasi gitu. Cukup kalau misalnya ini cukup tahu aja, atau misalnya paham aja gitu tentang penggunaan render, wraps gitu, event yang ada di React, dan list kayak gitu. Lalu ada juga langsung kita masuk ke hooksnya, basic hooksnya. Kayak misalnya basic hooks yang di React ini sebenarnya banyak ya. Yang sering di React ini adalah ada use state sama use effect nih yang paling sering ya, basic banget.
Lalu ke arah yang agak lanjutan ada juga use callback, use ref, use reducer, use memo, dan use context. Kayak mungkin teman-teman nggak asing tentang use context ini, semua buat kayak bikin step global kayak gitu. Terus memo ini buat memoize, callback ini buat nge-persis memoize juga gitu. Ada juga ref ini untuk manipulasi objek tanpa rendering. Ini powerful sih kalau misalnya teman-teman bisa ngebedain antara fungsi use step sama use ref ini. Teman-teman pasti bisa nge-manipulate atau memecahkan masalah yang ada di React sekalipun gitu. Karena use ref ini lumayan powerful sebenarnya, API mutation objeknya. Jadinya kayak dia kita bisa manipulasi objek React-nya itu tanpa harus membaca renderingnya gitu. Nah, nanti mungkin saya akan bahas di video yang lainnya khusus untuk pembahasan React hooks. Lalu ada juga yang kayak common hooks ya, kayak creating custom hooks, hook best practice. Jadi di internet udah banyak banget gimana caranya bikin custom hook, bahkan di websitenya sendiri ya. Misalnya Reason dia jelasin gimana caranya bikin custom hook gitu, kayak gitu. Cepat. Oke. Nah, ada hook best practice. Banyak sekali ya referensi yang bisa teman-teman baca sebenarnya di sini. Udah ada di dokumentasi sendiri, dikasih tahu katanya rulesnya seperti apa hooks ini. Dan ini paling basicnya React itu sebenarnya ini sih, komponen sama hooksnya sekarang gitu ya. Nah sisanya yang ini komponennya, dan ini rendering, ini komponen hooks. Sisanya nih kayak router, step management, routing CSS ini lebih ke lanjutan. Jadi teman-teman kalau misalnya baru di React ini, saya sarankan teman-teman fokusin di pemahaman kayak komponennya, terus renderingnya seperti apa gitu. Jadi kita paham tentang gimana cara React-nya di render bekerja, terus pemahaman tentang penggunaan hooks di React itu. Oke. Lalu misalnya kita lanjut ya, misalnya teman-teman udah lumayan bisa nih di React itu udah lumayan jago. Nah kita di routers, di routers ini sebenarnya banyak ya React itu karena library-nya banyak juga yang nyediain kayak Unstack router, React router, ada juga router navigation yang React native mobile itu udah bisa juga di web kayak gitu. Ada enggak? Kalau misalnya pakai framework itu beda lagi nanti di bawah. Jadi di sini router dia nyaranin pakai React router ya, khusus untuk aplikasi yang single page application atau SPA atau aplikasi yang satu halaman saja. Misalnya kayak dashboard, admin, kayak misalnya yang butuh cepet, kayak klik-kliknya cepat gitu ya, loadingnya itu saya sarankan React router ya. Dan yang kedua ini ada Unstack router. Unstack router ini baru, lebih tepatnya dari library ya, dari si Unstack ini ya. Nah, ini tergolong baru sih, mungkin dokumentasinya sangat ya ini tulisan semua tidak sangat pemula friendly ya, maksudnya tidak beginner friendly lah. Tapi teman-teman juga bisa mencoba ya kalau misalnya penasaran pakai Unstack router gimana. Katanya ada yang bilang enak, cepat, ada juga yang kayak mas mending pakai React router karena nggak bingung gitu, karena React router ini kan lumayan lama, nggak boleh nama. Oke. Langsung kita ke setelah router udah jalan, teman-teman tuh udah bisa minimalnya bisa bikin satu aplikasi yang pindah-pindah halaman gitu. Dan sekarang state management, masuk ke state management. Oke. Nah, state management di sini ada MoveX, Context, Justin, Jotai. Nah, saya sih punya opini sendiri ya. Saya termasuk pengguna yang Jotai. Kenapa? Jotai ini lebih enak, dia pakai sistem atom kalau nggak salah. Jadi dia tuh out of the box lah caranya tuh. Nah seperti ini kan. Dia yang bikin atom, mungkin mirip kayak recoil, tapi ini kayak seperti Jota itu ini atom. Dia bikin kayak model-modelnya dulu dalam bentuk disebutnya atom gitu. Dan dia juga bisa ngeset atomnya atau mengubah data mutasi atomnya gitu. Seperti itu di sini saya use atom ini.
Mungkin ini pembahasannya nanti ya di video yang bisa saja saya buat gitu. Oke, di lain hari. Nah, jadi teman-teman ada juga yang tim Justan ya. Justan ini lebih kayak kalau kalian misalnya pernah dengar Redux atau pernah pakai Redux sebelumnya, dan entah kenapa di sini tidak dijelaskan Redux, mungkin karena sudah itu ya, bukan sudah usang sih, lebih tepatnya udah mainstream. Ini yang baru sih gitu, ini yang lumayan populer selain Redux. Padahal kan Redux itu juga powerful sebenarnya. Redux itu sebenarnya powerful juga, tapi terlalu overkill untuk project yang ibaratnya menengah gitu. Dia Redux cocoknya untuk project yang dimana legacy kata untuk project legacy atau project lama atau project yang benar-benar besar. Itu cocok karena fundamental si Redux-nya itu apa ya, fundamental ya, konsepnya itu lebih bagus untuk global management yang aplikasi besar gitu. Nah, tapi entah kenapa di sini tidak merekomendasikannya Redux, lebih Justan atau Justan sendiri. Kita coba buka. Saya pernah pakai Justan di project sampingan juga kan. Nah, ini sama mirip, dia pakai Bear Store ya, namanya Store gitu kan, Store Justan kayak gitu. Istilahnya mirip kayak ini juga, ada bearnya lah, Justan gitu. Kalau kata teman-teman sih enak ya. Saya juga baru coba aja sebatas kayak gimana transisi biar nggak pakai Redux gitu. Tapi saya lebih prefer ke Jotai karena simple. Pertama tuh simple Jotai itu. Yang kedua bisa providerless itu sih enaknya. Oke, terus state management, teman-teman kalau misalnya udah lumayan bisa di React, saya sarankan belajar juga perdalam tentang state management karena ini sangat berguna sekali untuk aplikasi yang sangat besar gitu. Oke, langsung ke writing CSS. Nah, kalau sekarang kan ada CSS dulu kan, kalau nggak salah ya, ada CSS modul yang bawaan dari React-nya sendiri. Ada juga yang kayak dari Tailwind yang sekarang baru. Sekarang kan rata-rata project itu ke Tailwind semua. Untuk CSS kan apa? Lebih simple, lebih mudah juga. Jadi kita nggak perlu nulis lagi CSS gitu. Kita cukup main di kelasnya aja. Teman-teman bisa cari tahu lah Tailwind di situs webnya gitu. Langsung saya juga di project sekarang kebanyakan pakai Tailwind gitu. Dan yang nanti kita akan bahas di sini nih. Nah, komponen atau library ya. Ada material UI, Chakra dan Set UI. Jadi Set UI itu kayak copy paste ini ya, copy paste komponen. Dia kita install UI tapi tidak benar-benar install sebagai package, tapi sebagai apa tuh ya, sebagai kode yang dimana kita tinggal pakai aja gitu di Set UI. Ini official website-nya. Nah, di official website-nya kan kita kelihatan kayak wah ini cuma putih hitam, tapi sebenarnya ini basic banget sih, basic dari komponen yang fleksibel tuh seperti ini, karena dia juga di dokumentasinya menyediakan tentang kayak theming, dark mode, skill eye. Kalau misalnya dia juga menyediakan ya lumayan banyak ya blok-bloknya. Installation manual juga bisa bermain manual seperti syaratnya hanya satu mengikuti ini ya manual installation ini seperti apa. Dan ini Set.js itu menggunakan Radix UI ya sebagai primitive UI component ya. Seperti itu. Nah, ada juga di sini kan pada CSS, saya baru dengar pada CSS itu seperti CSS in JS. Oke, lihat. Saya baru dengar ada CSS. Why Panda? Baca nulisnya. Oh, seperti ini. Oh, mirip lah. Mirip pattern CSS in JS. Emang CSS in JS. Oke. Mungkin teman-teman kalau tertarik pada CSS, coba silahkan. Kalau ada apa-apa, rekomendasi pakai Tailwind CSS dan Set.js UI. Ada juga di sini kan material UI sama Chakra UI, ini opsional aja. Chakra UI itu
mirip kayak Tailwind si itunya, kayak utilities props ya. Tapi menurut saya gimana ya, agak terlalu banyak propsnya sih. Jadinya lebih baik pakai CN sekalian atau enggak pakai class name Tailwind gitu sih. Ada juga material UI ini old banget ya, bukan old sih, kayak ini pemain besar gitu. Jadi ini cocok untuk aplikasi yang besar, terutama yang minim perubahan UI sih. Bagus untuk pakai material UI. Oke, seperti itu. Langsung ke headless component library kan. Nah, di sini yang tadi saya singgung, ada headless component library itu ada Radix UI, React Aria, sama UI. Maksudnya headless di sini tuh kayak gimana ya? Kayak headless di sini CSS-nya nggak masalah. Jadi unstyled. Unique style but kayak, jadi dia fokusnya tuh lebih ke data management tools-nya. Apa ya? Header component. Oke, iya. Kita buka ya Radix UI. Headless. Nah, ini nih kayak express styled component. Ya, jadi pre-styled tadi. Unstyled, if you are looking unstyled component tuh. Jadi benar komponen yang emang dibuat tapi kadang si stylenya tuh enggak itu, maksudnya enggak apa namanya, kayak dibuat sederhana itu, bukan sederhana ya, istilahnya apa ya, pakemnya itu ya simple lah, bahkan itu seolah-olah dia komponen bawaan gitu sih yang pahamin ya. Terus ada React Aria ya, free style free out of the box, custom design fit, animation solution, React Aria. Oh iya, ini dia manfaatin kayak ininya, apa tuh, di HTML tuh ada Aria attribute coy, Aria attribute HTML. Accessibility ya, jadi dia fokus di accessibility-nya. Ini berguna banget untuk aplikasi yang kayak misalnya untuk accessibility seperti kayak aplikasi buat typable kayak gitu, buat ya mempermudah, kayak misalnya kita nggak perlu banyak klik tapi tinggal tap enter gitu, tap enter seperti itu. Itu bagus sih buat belajar accessibility ya. Tapi nggak wajib ya, maksudnya nggak wajib dalam artian teman-teman masih bisa bikin aplikasinya walaupun emang accessibility yang kurang gitu. Itu nggak terlalu strict banget teman-teman di real project. Oke. Selanjutnya ada API call. Di sini ada API call. Nah, API call ini kayak patch API lah teman-teman. Jadi gimana caranya teman-teman bikin patch API di React itu? Biasanya kan standar patch API di React itu kadang kayak kita cuma kayak gini, misalnya di kode editor standarnya kayak misalnya use effect ya, use effect, terus di sini nah gitu, terus ada call API gitu misalnya, hanya patch gitu. Nah, di API ini katanya dia lebih nyaranin pahamin dulu nih basic call API di React itu seperti apa. Baru dia menyarankan pakai apa nih katanya yang enak untuk mempermudah kayak call API. Pertama Apollo ini buat ini ya, kalau nggak salah buat GraphQL kalau nggak salah. Jadi konsepnya itu query, istilahnya string, pakai GraphQL, biasanya pakai GraphQL ya. Lalu juga ada ini requery. Nah, yang saya rekomendasiin sekarang ini lebih ke open ini ya, Tanstack query. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai GraphQL itu bisa pakai Apollo. Tapi kalau misalnya nggak pakai GraphQL itu saya lebih sarankan ke ini query, Tanstack query. Jadi di Tanstack query itu seperti ini teman-teman, bisa read the docs ya. Sorry teman-teman, nggak kepindahin ya. Oke, tadi kita ulang ya. Selanjutnya adalah API call.
Jadi API call ini semacam teman-teman gini ya, semacam patch API ya. Call API gimana caranya call API di React gitu. Tradisionalnya teman-teman nulis API call itu seperti ini kan. Ada use effect, ada patch gitu. Nah, tapi kalau misalnya, tapi di sini kita juga bisa menggunakan ini ya, package seperti Apollo dan jQuery. Saya sarankan teman-teman pakai jQuery. Kalau misalnya itu pakai patch. Tapi kalau misalnya project ini pakai GraphQL, langsung pakai Apollo seperti itu. Ada juga di sini ada Relay, Axios, SWR, jQuery, uQuery. Ini opsional bisa teman-teman explore saja. RTK-Query itu kalau nggak salah dari Redux ya, RTK-Query. Jadi dia udah integrasi sama Redux-nya gitu. Tapi saya lebih menyarankan jQuery karena apa, dia lebih lebih enak lah. Dia pakai sistem caching juga yang bisa teman-teman lihat ya di sini ya. Ini ada query dan stack query, Kickstar namanya. Nah seperti ini contohnya. Jauh sekali tulisannya. Nah jadi kayak teman-teman cukup sediakan kayak gini ya. Query kaliannya apa? Query dia define key-nya, terus query function-nya tuh kayak patch function-nya seperti apa. Gitu. Paste get to do berarti kan buat dapetin data to do gitu. Nah ini query. Nah baru di sini dia main kayak apa gitu query-nya, udah dijelasin ya. Mungkin bisa kita bahas di video lain. Oke, testing framework. Nah ini testing, teman-teman bisa pakai Vitess atau testing library. Saran saya sih pakai Vitess ya. Dan juga di sini ada Playwright untuk automated testingnya, atau pakai Cypress itu bisa. Pakai Playwright, saya belum pernah coba Playwright ya, baru Cypress doang. Oke, selanjutnya framework. Framework teman-teman tadi kan ada Recruiter, ada Astro, ada Next.js. Nah sini kan ada router juga kan, router, ada recruiter, di sini ada recruiter. Recruiter itu sebenarnya sekarang jadi framework, walaupun memang nggak sekarang tuh jadi alternatif recommendation lah. Ada sekarang tuh lebih kayak kalau misalnya teman-teman mau bikin website full development kayak monolith development itu, saya sarankan Next.js. Tapi kalau misalnya fokus di konten kayak misalnya buat SEO, buat page blog kayak gitu kan, atau web berita tuh bagus pakai Astro. Saya baru sedikit coba pakai Astro ya. Teman-teman mungkin ada yang pengalaman pakai Astro, silahkan komen di komentar di bawah video ini. Bagi Next.js sudah seperti makan sehari-hari ya, karena project kan banyak kan Next.js. Oke, teman-teman bebas memilih project framework apapun. Sebenarnya ada framework satu lagi namanya Remix ya, itu juga bagus. Remix lah. Dan Remix ini kalau nggak salah udah jadi recruiter nama frameworknya. Jadi balik lagi ke recruiter. Oke. Terus ada juga ini, setelah memilih framework teman-teman bisa memilih form ya. Gimana handling form di React. Nah biasanya kita kan kalau handling form tuh, kalau yang biasa tuh bikin state satu-satu, atau nggak dibikin objek kayak gitu, terus nanti divalidasi satu-satu. Nah teman-teman juga bisa kayak pakai apa namanya library yang udah handling form. Enaknya kenapa? Di library ini dia udah kayak nyediain kayak misalnya gimana cara submitnya, gimana cara handling errornya, terus memvalidasi inline validationnya, kayak misalnya ketika ketik gitu dia termasuknya kayak apa tuh, ada event nggak ketika ngetik itu apa. Jadi nanti di logic UI itu kayak tombolnya submitnya dari disable jadi enable gitu. Banyak sekali manfaat menggunakan library form ini gitu, termasuk salah satunya tadi fleksibel gitu, dan untuk validasi lebih enak seperti itu. Dan di sini ada dua ya, ada Formik dan Recruit Form. Nah saya rekomendasikan lebih pakai Recruit Form ya, walaupun katanya ada juga secara performa Formik itu lebih bagus, tapi kita nggak tahu ya. Itu coba buktikan saja. Kalau misalnya ada pengalaman di dua ini dan membandingkannya, silahkan komentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke type validation. Nah, type dan validation ini bisa pakai TypeScript atau Java.
Bukan bisa sih, bukan atau, ini lebih kayak teman-teman wajib ya. TypeScript iya, Zot iya gitu. Sekarang ini Zot ini kayak ini ya, lebih populer gitu, populer validasi, lebih populer untuk validasi home. Saya juga pakai Zot ya, lebih karena enak, cara validasinya simpel gitu. Kalau di official website sendiri cukup seperti ini ya teman-teman. Kayak misalnya dia ada contohnya nggak ya, kayak validasi misalnya ini ya, string number deh. Oke, ngolek. Waduh, nah itu ada negatif, non negatif, ada validasinya, error, dia ada error, ada message-nya. Lebih simpel sih gitu. Oke, selanjutnya ini pembahasan yang advance, animation, bisa pakai Framer, motion, terus pakai React Spring, Gsop, ini opsional React Spring. Tapi saya juga pakai Framer, motion itu belum terlalu dalam ya. Di animation saya lebih fokusnya ke fungsi untuk di React ini. Lalu masuk ke error boundary, server API, suspense, portal. Ini advance sih, jadi suspend and apa ya, React suspend ya gitu ya, itu lebih ke kayak gimana cara handlingnya load dan kode splitting kalau salah ya, kode splitting. Server API ini kayak misalnya salah satunya yang di Next itu di Next itu kan sekarang udah support juga tuh server API, gimana caranya React itu dibaca dari server, nggak dari client side. Client side di sini enggak, jadi nggak dibaca di frontend doang gitu, tapi di sisi server. Oke, nah lanjut setelah ini, kenapa saya menyarankan React? Nah teman-teman bisa lanjut ke pembahasan mobile application, yaitu memakai React Native, yang dimana rata-rata framework itu tidak ada native-nya gitu, framework JS gitu. Kayak misalnya Vue Native itu dulu katanya ada, ternyata itu cuma masking dari React Native, jadi biar bisa coding pakai Vue gitu doang. Terus kalau nggak salah ada Svelte Native ya, Svelte Native ada juga nih. Oh dia, tapi dia nebeng pakai native script ya, bukan itu ya. Oke deh, mungkin lain kali gitu kita bahas. Oke, nanti teman-teman, jadi seperti itulah kita bahas tentang roadmap React ya. Jadi banyak poin yang cukup kita harus pelajari ya teman. Hampir semuanya ini harus pelajari. Tapi rata-rata sih lebih ke kayak kita gimana caranya ini ya, pahami tentang komponen yang kita buat, gimana pahami tentang rendering di React, gimana caranya kita memanfaatkan fitur custom hook dan hooks bawaannya si React, lalu menentukan router, ke state management, sisa sampai ke happy code dan validasi gitu. Di sini validasi terakhir, animasi kalau ada animasi gitu. Teman-teman seperti itu. Jadi sebetulnya pembahasan kali ini mungkin masih ada yang bingung atau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan di komentar. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih telah subscribe, menonton video saya ngobrol santai seperti ini. Bagi yang belum, silahkan subscribe dan like teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.